Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Haris. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Sesuai permintaan kalian semua, para subscriber kesayanganku, kita akan tetap bikin konten yang mengandung manusia kera yang liar, nakal, brutal, dan membuat semua orang menjadi gempar ya guys. Dan untuk kali ini kita akan merangkum manhwa Sisingji dengan series Da Yuan Hun, atau bahasa Inggrisnya Sisingji The Great Ape Soul, atau bahasa Indonesianya Jiwa Kera Besar. Biar mudah menyebutnya, kita sebut saja Sisingji Jiwa Sun Wukong ya. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Dalam series ini, cerita diawali dengan diperlihatkan api unggun di sebuah pedesaan. Seorang nenek yang dituakan di situ tampak berkata kepada para penduduk di situ, "Nenek moyang kita selama turun-temurun mempunyai kebiasaan berburu di pegunungan. Mereka berburu dan memancing. Hutan telah memelihara kita, dan di dalam hutan tua di sini ada semua jenis monster." Melihat bocah-bocah di situ tampak terkejut, nenek pun lanjut berkata lagi, "Haha, jangan takut semuanya. Monster itu seperti dewa. Mereka akan melindungi kita. Maka dari itu, ayo semuanya pelajari cara hidup berdampingan dengan monster. Karena ini adalah kunci kelangsungan hidup manusia agar bisa bertahan hidup di jalur monster ini." Lalu sang nenek pun mengambil abu di situ dan menunjukkan bahwa itu adalah abu dari surai monster itu. Ia pun lalu memanggil anak-anak yang genap berusia 7 tahun. Sang nenek pun langsung meniupkan abu itu kepada anak-anak yang berumur 7 tahun di situ. Karena dengan cara ini, maka monster akan mengenali bau itu. Hal itu dimaksudkan agar saat anak-anak itu berjalan melewati hutan tidak ada bahaya. Salah seorang anak di situ bertanya, "Nenek penyihir, ada berapa monster di dalam jalan monster itu?" Sang nenek pun lalu duduk dengan santainya dan berkata, "Haha, tidak terhitung jumlahnya. Apa kalian mau terburu-buru untuk menerobos wilayah mereka semuanya?" Mendengar perkataan nenek itu, anak-anak pun sangat antusias dan menyuruh agar sang nenek bercerita lebih banyak lagi tentang cerita monster di jalur monster. Lalu sang nenek pun menyanggupinya. Ia pun lalu berkata, "Haha, sampai mana aku bercerita? Aku sampai lupa. Ya udah, lupakan saja. Mari kita mulai dari cerita ketika aku masih kecil." Dan kini nenek pun mulai bercerita bahwa ini adalah kisah hampir lebih dari 60 tahun yang lalu. Saat itu sang nenek baru berusia 9 tahun. Ia saat itu bertemu dengan monster besar yang sangat kuat dan istimewa. Bisa dibilang itu adalah genin para monster. Monster besar jauh lebih kuat dari jenis monster lain. Scene kemudian diperlihatkan monster kelelawar yang tampak ketakutan dengan kedatangan sesuatu. Mereka berteriak, "Ah, iblis besar datang. Sekali dalam 100 tahun. Hantu hutan yang mengerikan. Monster kera dengan api di tubuhnya. Lengan yang juga sangat kekar yang mampu merobek batu." Dan kini para monster kelelawar pun kabur ketakutan. "Jalur monster akan kacau. Ini akan berantakan," ucap mereka lagi. Dan terlihat dari semak-semak keluarlah monster Nyi Blorong. Dengan melet ia bertanya-tanya, sebenarnya monster jenis apa yang datang. Karena kedatangannya membuat geger seluruh jalur monster. Dan terlihatlah dari atas bukit manusia botak berjenggot kuning yang hampir mirip dengan jenderal barat surga dengan kalung tengkorak. Ia di situ ditemani dengan beberapa monster dan berkata, "Lafayette, bukankah seharusnya kamu mengajariku pelatihan dengan keras?" Dan ternyata orang itu adalah raja kegelapan jalur monster. Dan dia merupakan perwujudan setengah iblis dan setengah Buddha. Dan seketika muncullah monster wanita dengan tubuh kelabang dan langsung menjawab, "Hei, mengapa kau terlalu serius?" Ia pun lalu mengeliat dan menjulurkan lidahnya sambil berkata lagi, "Aku bisa menyedot orang seperti itu sampai kering." Raja kegelapan pun mengatakan kalau jangan meremehkannya karena bahkan Raja Tikus bermata merah saja dibunuh olehnya. Lalu terlihatlah wanita bertaring yang berkata, "Ayo bantu pendatang baru ini. Jika itu nyata, jika dia benar-benar seperti yang dibicarakan, baiklah, kalau begitu sangat menyenangkan." Dan ternyata itu adalah monster rubah. Dan dari bawah lorong hutan yang dalam terlihatlah kereta yang datang. Dan itu adalah Kaisar Iblis Tengkorak. Ia pun lalu berkata, "Aku ingin keluar dari kursi ini
Karena aku sangat penasaran dengan orang yang katanya sangat kejam itu. Ia pun tiba-tiba memberhentikan keretanya dan memanggil Raja Kegelapan. "Hei, alis kuning, apa kabar? Kau semakin tidak berguna. Monster baru itu pasti akan membuatmu berantakan. Jika kau tak mau nasibmu seperti itu, kau menyerah sajalah. Biar penguasa jalan ini yang mengatasinya." Alis kuning pun lalu berkata, "Apa kau mampu? Datang dan dapatkan saja jika kau mau." Monster kelabang lalu menyahut, "Apakah kau ingin bertarung sekarang? Oke, ayo." Sedangkan monster rubah pun berkata, "Aku akan memakanmu." Kaisar Tengkorak pun langsung berdiri dan mengangkat tangannya. Ia lalu berkata kepada semuanya, "Hei kalian semuanya, karena semua orang ada di sini, mari kita perjelas. Alis kuning, kau selama ini selalu menempati bagian terbesar dari pendapatan jalur monster. Apakah ini adil? Aku di atas kursi ini ingin mengatakan peraturan di tempat ini harus dibikin ulang." Sambil mengangkat telapaknya di dadanya, alis kuning pun berkata, "Yang dibutuhkan jalur monster ini adalah menyeimbangkan manfaat semua orang. Jika pendatang baru memiliki kemampuan, dia juga harus berbagi sedikit. Karena di sini semua orang harus berbagi." Dan monster kelabang pun di situ berkata, "Ups, kecuali dia bisa memuaskanku. Jika tidak, aku akan sulit menerima kedatangannya." Kaisar Tengkorak pun di situ lalu bertanya tentang asal-usul pendatang baru itu. Dan alis kuning pun menjawab kalau pendatang baru itu berasal dari gunung, tapi dia sangat istimewa. Bahkan teman lama mereka juga sangat tertarik padanya. Dan kini terlihatlah api yang datang dan langsung membakar pohon-pohon yang dilewatinya. Api itu keluar dari orang dengan 2 tanduk. Kedua monster wanita di situ langsung berkata, "Wow, itu paman kerbau." Dan ternyata itu adalah sang raja kerbau. Ia pun dengan gagahnya berdiri dan berkata, "Apakah jiwa-jiwa gelap telah berkumpul di sini? Tidak heran rasanya berkabut sepanjang masa." Alis kuning pun langsung menyapa, "Hei saudaraku Raja Kerbau, sudah lama tidak bertemu denganmu." Kedatangannya Raja Kerbau itu membuat monster peliharaan alis kuning pun langsung menggonggong dan ingin menyerang Raja Kerbau. Alis kuning pun langsung memberikan isyarat dan berkata bahwa Raja Kerbau itu datang bukan sebagai musuh mereka. Raja Kerbau pun di situ berkata, "Orang ini di selama perjalanannya telah menghancurkan beberapa suku monster. Dia mengancam dan akan menantang semua kepala suku monster di jalan jalur monster ini. Bagaimanapun, ini sangat menarik. Ini tidak boleh dilewatkan." Monster kelabang pun menyahut, "Hehe paman kerbau, memang orang ini sangat langka." Raja Kerbau pun lalu berkata lagi, "Bayimu, dari mana orang ini berasal dan sampai di sini?" "Ups, aku dengar ia lahir dari batu dan tidak punya ayah dan ibu. Dari ketiadaan menjadi sesosok iblis." Kaisar Tengkorak pun dengan sombongnya menjawab, "Iblis dari dalam batu ya? Biarkan dia merasakan tajamnya pedang sihirku ini." Alis kuning pun menyahut, "Saudara Tengkorak, aku khawatir kau takkan punya kesempatan itu." Lalu alis kuning pun berkata lagi, "Tampaknya seseorang tidak sabar untuk pergi menantangnya." Dan benar saja, terlihat di situ monster Dajjal rawa danau hitam yang bermata satu sudah bersiap akan menyerang monster kera pendatang baru yang dibicarakan semua orang itu. Ia pun berkata, "Hei monster legenda, kapakku dapat memotong dan membelah gunung." Hal itu langsung membuat para monster di situ terkejut, karena monster Dajjal yang mengerikan itu sudah langsung turun tangan untuk segera memakan monster kera itu. Dan duar, blar. Ledakan itu membuat semua monster di jalur monster jadi cemas dan terdiam dengan apa yang terjadi. Apakah monster Dajjal itu dengan cepat menghabisi monster kera pendatang baru ataukah sebaliknya? Dan terlihat ledakan-ledakan itu pun menjalar, membuat monster kelelawar pun kini semua berterbangan ketakutan. Monster besar, teriak mereka. Dan duar, terlihat kini monster kera muncul dengan mengangkat monster Dajjal. Ia pun dengan kencang menyengkram mulut monster Dajjal dan jeder. Monster kera pun tanpa rasa belas kasih melemparkan monster Dajjal dengan sangat keras ke tanah. "Dasar tidak berguna, tidak layak menjadi lawanku," teriak monster kera. Ia pun lalu bersalto dan mendarat. Monster kera pun lalu mencengkeram mulut Dajjal lagi. Ia pun dengan kejamnya
menarik mulut Dajjal dan serak. Kini kepala monster Dajjal pun robek dan lepas dari mulut bagian bawah dan tubuhnya. Dan wah, monster kera pun dengan bangganya mengangkat kepala monster Dajjal. Jelas saja hal itu membuat para monster yang mengamati hal itu jadi terkejut. Memang brutal sekali monyet itu. Betapa lengannya sangat kuat sekali, ucap mereka. Dan terlihat kini monster kera itu pun akan memakan kepala Dajjal, karena memang saat ini ia sudah merasa lapar. Tapi tiba-tiba saja dari rumah yang berada di punggung sang kera keluarlah seorang remaja. Dia bernama Shiosu. Ia pun langsung berteriak, "Hei monyet, jangan lupa kamu orang yang vegetarian." Monster kera pun lalu berkata kepada Shiosu kalau ia sangat lapar dan dia selalu merasa tidak cukup kenyang dan merasa tak nyaman dengan perut kosongnya. Tapi Shiosu pun dengan tegas berkata lagi, "Biarkan aku memberitahumu berkali-kali, monster adalah dewa yang melindungi kita. Begitu mereka makan daging mentah dan minum darah yang segar, mereka akan mulai berubah menjadi roh jahat yang mengerikan. Kau akan terus makan lebih banyak, dan kemudian pada akhirnya kau pasti akan memakanku juga. Monster kera, kau adalah dewa yang memberkati aku. Tolong jangan makan." Monster kera pun berusaha menahan sekuat mungkin agar tak memakannya. Ia pun lalu membuang robekan kepala Dajjal, dan ia lalu meletakkan rumah yang ada di punggungnya di tanah. Ia lalu segera menyuruh Shiosu untuk segera bersembunyi di dalam rumah, dikarenakan para monster-monster lain akan segera menyapa monster kera itu. Dan tiba-tiba saja monster kera itu pun berubah wujud menjadi manusia. Ia lalu berkata, "Sepertinya kali ini sangat menyenangkan. Sambutan ini harus kubalas dengan penuh semangat." Dan kini terlihat monster Nyi Blorong pun mendekati Wukong. Ia disitu berkata, "Akhirnya aku melihatmu dengan mata kepala sendiri. Kera yang dikabarkan lahir dari batu." Sedangkan alis kuning mengulurkan tangannya dan berkata, "Aku Huang Mei, dan teman-teman monster di jalur iblis di sini memanggilku Buddha tua Huang Mei. Aku akan selalu di depan untuk menyelesaikan perselisihan di jalur monster. Kawan, kau telah menyebabkan banyak kekacauan. Sebenarnya apa tujuanmu? Apakah kau ingin mendapatkan pijakan di sini?" Sang kera pun hanya tersenyum dan berkata, "Lalu?" Dan alis kuning pun berkata lagi, "Hal ini diperlukan untuk mematuhi aturan. Jika kau ingin berada di tempat ini, kau harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuanku." Mendengar hal itu, sang kera pun langsung kesal dan berkata, "Ikuti aturan ibumu. Kenapa kau ingin aku menyetujuinya?" Alis kuning pun langsung mengatakan kalau itu bukan dia yang menetapkan aturan, tetapi itu adalah aturan dari para monster di jalur monster selama bertahun-tahun. "Apakah kau ingin menggunakan aturan sendiri? Kalahkan dulu kami semua," ucap alis kuning. Mendengar tantangan dari alis kuning, sang kera pun langsung mengangkat tangannya dan berkata, "Bagus, sesuai dengan keinginanku. Ayo semuanya, majulah. Aku akan menghajar kalian satu persatu." Dan sambil meringis, sang kera pun berkata lagi, "Hari ini sudah kuputuskan. Iblis besar apanya? Semua di sini hanyalah iblis kecil. Majulah, akan kusiksa kalian 3 kali lipat." Jelas saja hal itu membuat sang Buddha iblis alis kuning pun marah. Ia pun melepaskan monster peliharaannya agar menyerang sang kera. Monster itu pun langsung melompat dan akan menyerang sang kera. Ada anak lucu yang bisa melompat ternyata, ucap sang kera enteng. Dan jelek, sang kera pun langsung memukul ke dalam mulut monster itu. "Woi, air ludahmu lengket dan kental." Dan grep, sang kera pun tampak memegang sesuatu di dalam mulut monster itu. Dan doak, seketika Wukong pun menyerekel monster itu. Hal itu membuat lidah monster itu pun tercabut oleh tangan Wukong. Sang kera pun berkata, "Ku tarik lidahmu biar makanmu sedikit." Tapi tiba-tiba saja sang kera pun dikagetkan oleh sesuatu. Dan jelek, tak disangka sang kera pun tertusuk dari belakang yang langsung menembus dadanya. Dan ternyata itu adalah monster kelabang. Dan sambil melet ia berkata, "Hai monster ganas yang kuat, biarkan aku membuatmu bahagia di jalur monster ini." Scene kemudian beralih flashback memperlihatkan masa lalu Shiosu. Saat itu hujan meteor di langit. Shiosu masih teringat jelas pertama kali pertemuannya dengan sang monster kera. Saat itu Shiosu merasa sangat ketakutan karena sesuatu yang tidak disangka-sangkanya terjadi. Monster gajah adalah dewa yang selalu dilayani sukunya. Tapi tiba-tiba saja monster gajah itu menyerang sukunya.
Terlihat saudara-saudara Siosu pun dimakan oleh monster gajah itu. Dan kini Siosu pun telah terpepet dan akan dimakan oleh monster gajah. Siosu pun berteriak kepada monster gajah, "Dewa, kenapa kalian menyakiti kami? Kami telah mengabdi kepada kalian dari generasi ke generasi." Akan tetapi monster gajah pun mengatakan kalau pengorbanan kecil dari para manusia sudah tak bisa memuaskan mereka, karena monster gajah menginginkan daging dan darah yang benar-benar segar. Yang pun langsung menjerat Siosu dan bersiap akan melahap Siosu. Tapi tiba-tiba saja Siosu terjatuh, dan ternyata ia diselamatkan oleh monster kera raksasa yang telah memotong kepala monster gajah. Monster kera pun berkata, "Kalian sangat berisik. Aku sedang tidur di gunung, tapi aku terbangun gara-gara kalian." Jelas saja itu langsung membuat para monster gajah yang lain marah. Mereka pun akan mengeroyok sang kera. Tapi dengan kekuatan sang kera, dengan cepat monster gajah pun dapat dibabat habis. Siosu pun sangat kagum dengan kemampuan sang kera. Siosu pun mengatakan kalau sang kera itu seperti matahari merah. Dan kini sang kera pun mendekat kepada Siosu. Ia pun berkata, "Hei, kau manusia, menyedihkan sekali. Hanya kau yang tersisa di sini." Siosu pun lalu balik bertanya, "Apakah kau dewa gunung? Kenapa kami tak pernah melihatmu sebelumnya?" Sang kera pun langsung tertawa. Ia pun lalu merubah dirinya menjadi wujud manusia dan berkata, "Tentu saja, aku memiliki banyak kekuatan ajaib. Bagaimana makhluk sepertiku mudah kau temukan?" Sang kera itu bercerita kalau sesekali ia melirik kegiatan manusia di bawah gunung. "Namamu Siosu kan?" ucap sang kera sambil tersenyum. Ia pun lalu melompat ke sana kemari dan mengambil pisang di pohonnya dan langsung memakannya. Setelah makan pisang di situ, sang kera pun berkata, "Wow, lezat. Tongkat kuning ini sangat enak." Siosu pun lanjut mengatakan kepada sang kera kalau itu adalah pisang. Sang kera pun lalu mengambilkan beberapa pisang kepada Siosu dan menyuruhnya untuk juga makan. Dan sambil makan dengan lahapnya, sang kera pun berkata, "Apakah kau memiliki teman manusia yang lain? Di mana mereka?" Dan Siosu pun bercerita kalau ia juga sebenarnya tidak mengerti karena tiba-tiba saja terjadi serangan dari monster gajah yang membuat semua orang terbunuh. Padahal biasanya monster gajah itu sangat baik dan hanya memakan korban yang mereka persembahkan. Siosu pun di situ sangat sedih dan mengalirkan air mata. Ia pun berkata, "Tak kusangka tiba-tiba seperti ini. Semua orang di desaku pergi meninggalkan dunia ini." Sang kera yang melihat Siosu pun tampak kebingungan. Dan Siosu pun menangis semakin keras. Hanya aku satu-satunya yang tersisa." Sang kera pun lalu berusaha untuk menenangkan Siosu. Hingga akhirnya sang kera pun berkata kepada Siosu, "Sungguh, lupakan monster dan dewa itu. Mulai sekarang kau mengabdilah padaku. Aku akan menjadi dewa yang melindungimu. Soal temanmu, aku akan menemukannya untukmu." Dan kini sang kera pun membuat sebuah rumah. Rumah itu adalah untuk tempat tinggal Siosu. Dan rumah itu ia letakkan di punggung sang monster kera agar mereka bisa pergi kemana-mana bersama. Siosu pun merasa kalau sang kera telah hidup sendiri dan terisolasi dari dunia dan belum pernah berhubungan dengan orang lain. Siosu pun bercerita banyak hal kepada sang kera, termasuk tentang aturan jalur monster. Dan begitu kera itu tahu, monster kera pun jadi tertarik untuk menantang monster lainnya. Dan mereka berdua pun mulai berjalan. Dan setelah melewati sebuah jembatan, sang kera pun kini ternyata datang untuk menantang 3 monster batu besar jahat. Ketiga monster batu itu pun tertawa dan meremehkan sang kera. Monster itu pun berkata, "Sekarang kau sudah terlambat untuk menyesal. Kau sudah di sini. Kau harus meninggalkan setidaknya 1 nutrisi lengan untuk kita makan." Dan dua, sang monster kera pun dengan mudahnya menghabisi ketiga monster batu itu. Mereka pun terus berjalan. Dan sebelum mereka masuk ke dalam jalur monster, mereka berdua akan melewati banyak suku monster. Dan mereka pun masuk ke dalam suku monster tikus tanah bermata merah. Monster tikus pun kini sudah bersiap untuk mengeroyok sang kera. Tapi sekali lagi, dengan mudahnya monster kera pun menghabisi para monster tikus. Dan akhirnya sambil memegang kepala monster tikus itu, monster kera pun berteriak, "Aku lapar, biarkan aku memakanmu." Tapi dengan cepat Siosu langsung berteriak kepada sang kera, "Hei, jika kau memakannya, kau akan menjadi iblis." Sang kera pun langsung menyahut, "Bagaimana mungkin, gigit sedikit saja." Dan Siosu pun memperingatkan lagi kalau begitu sang kera makan, maka ia tak akan bisa berhenti. Siosu pun berkata lagi, "Kau adalah monster yang sangat baik. Kau menyelamatkan hidupku dan merawatku dengan baik di sepanjang jalan.
Aku bersedia melayanimu selama sisa hidupku. Tapi jika kau menjadi jiwa yang gelap, kita tidak bisa bersama lagi. Mengerti? Tolong lepaskan. Ayo kita pergi. Monster tikus yang tak mau dimakan itu pun jelas saja sangat mendukung pendapat dari Shiosu. Hal itu membuat sang kera sangat kesal. Dan dauak, seketika ia pun memukul monster itu dengan sangat keras hingga terlempar sangat jauh. Siapa yang suruh bicara? Ucap sang kera. Dan ia pun dengan bangga berteriak, "Ah, aku memang yang terbaik." Sedangkan Shiosu pun berkata, aku tahu, jangan khawatir. Selama masih ada lebih banyak orang yang mengabdi kepadamu, kau tidak akan lapar." Sang kera pun nurut kepada Shiosu. Ia pun berjalan lagi dan kera pun berkata, "Kalau begitu, aku akan makan tongkat kuning saja dan melupakan monster itu." Shiosu pun menjawab, "Oke, tapi itu namanya pisang." Mereka pun berpetualang bersama di dalam hutan. Shiosu berkata kalau sang kera mempunyai pribadi yang tulus dan riang, dan dia sangat kuat dan hebat. Dan jika mereka berdua terus bersama, Shiosu akan mencoba untuk benar-benar mengubah sang kera. Scene kemudian beralih kembali di masa depan saat sang kera ditusuk oleh monster kelabang. Monster kelabang pun sangat puas dan berniat akan menyedot Sun Wukong dengan sengatnya itu. Shiosu pun jadi panik, tapi sang kera pun terlihat masih tenang saja melihat benda yang tajam itu. Ia pun lalu mematahkan sungut itu. Dan krak, Wukong pun tanpa ampun langsung menancapkannya ke mata monster kelabang itu. Kelabang itu pun langsung berteriak kesakitan. Dan dauak, sang kera pun lanjut memukul monster kelabang dengan tinju roh raksasa, membuat kelabang pun jatuh tersungkur ke tanah dengan sangat keras. Tapi siluman kelabang itu pun belum menyerah. Ia pun menusuk tubuh sang kera dengan ekornya lagi. Hal itu membuat sang kera pun berkata, "Cacing ini sangat mengganggu. Aku akan menarik mereka semua." Dan jerot, seketika tubuh kelabang pun langsung dibuat terpisah dari tubuh manusianya oleh Wukong. Hal itu membuat siluman kelabang pun mengerang kesakitan dan tak berdaya lagi. Jelas saja hal itu membuat alis kuning, iblis tengkorak, dan monster rubah pun dibuat terkejut sekali lagi dengan kekuatan monster kera itu. Dan Raja Kerbau pun disitu berkata, "Kuat sekali. Aku belum pernah melihat monster dengan level seperti ini selama ini." Dan monster Nyi Blorong pun juga sangat ketakutan. Sementara Shiosu pun merasa lega karena sang kera tak apa-apa. Dan kini nafsu sang kera pun naik lagi. Ia pun meringis sambil berkata, "Ada beberapa lubang di badan. Meski menghilang dalam sekejap, hal itu membuatku sangat lapar." Sang kera pun langsung mengangkat kepala kelabang. "Aku sudah tak tahan lagi," ucapnya. Dan tiba-tiba saja sang kera pun menggigit leher siluman itu. Shiosu pun langsung berteriak, "Tidak!" Sang kera pun dengan cepat melepaskannya lagi. Sang kera pun kesal dan berkata, "Aku tahu, aku tidak akan memakannya." "Iya, pergi kau!" teriak sang kera sambil melemparkan tubuh siluman kelabang dengan keras hingga melewati banyak pepohonan dan akhirnya nyangkut dengan keadaan sudah tak berdaya. Iblis tengkorak pun disitu berkata, "Dasar monyet, sifatmu sangat buruk sekali." Dan kini Kaisar Tengkorak pun melompat dan akan menyerang sang kera. "Monyet licik dan merepotkan, kau tak pernah berhenti bikin kekacauan. Beraninya kau muncul di sini," teriaknya. Dan ia pun langsung menyabetkan pedangnya kepada sang kera. Tapi tak disangka, sang kera pun langsung menangkis pedang itu hanya dengan sikunya. Sang kera pun lalu mengejek iblis tengkorak yang pemarah itu. "Hei, mungkinkah istrimu kabur dengan monyet?" Hal itu membuat iblis tengkorak pun semakin marah. "Ah, marah ya?" ucap sang kera lagi. Iblis tengkorak pun langsung menyabetkan pedangnya lagi. Tapi dengan cepat sang kera pun langsung bersalto ria menghindari sabetan itu. Sang kera sambil berkelantungan dengan ekornya. Kini ia berkata, "Tampaknya monster ini agak pantas untuk dihajar. Hei, siapa namamu?" Kaisar Tengkorak pun langsung memasang kuda-kudanya dan berkata, "Hei monyet, sebelum kau mati, ingatlah, aku ini adalah Kaisar Alam Barzah. Semua makhluk di alam bawah harus bersujud kepadaku sebelum dan sesudah kematian." Dan dengan wajah yang mengerikan, Kaisar Tengkorak pun berkata lagi, "Sekarang akan kubiarkan kau melihat bahwa aku ini akan membunuhmu." Seketika angin pun berhembus kencang. Angin itu lalu berputar-putar dengan kuat, membuat sang kera dan Shiosu pun jadi batuk-batuk. Dan kini dari pusaran yang membesar itu, Kaisar Tengkorak pun berkata, "Monyet, kau telah dikelilingi oleh energi mayat 1000 tahunku. Kau takkan bisa melarikan diri. Matilah dengan patuh." Ia pun langsung meluncur dengan ribuan pedang bayangannya. Wukong pun di situ juga sudah bersiap melawannya. Dan ia berkata, "Siapa takut pada siapa?"
itu hanya tumpukan tulang mati dengan gas beracun. Tapi tiba-tiba saja sang kera pun dibikin kaget, karena kini tangannya pun berubah menjadi tengkorak, dan juga wajahnya pun kini juga berubah. Sang kera pun menjadi panik dan berkata, gas dari mayat-mayat ini sangat suram. Apakah ini mengikis tubuhku? Sedangkan Kaisar Tengkorak pun terlihat senang dan berkata, hei, sekarang kau menyadari bahwa kau telah jatuh ke dalam jurang. Kau tak akan mampu berjuang. Bersiaplah untuk memasuki jalan mayat. Tapi tiba-tiba Wukong pun kini terlihat hanya tersenyum, dan ia pun berkata, kau harus membuat api yang bagus. Dan makbar, seketika dari punggung sang kera pun keluar api yang sangat besar. Api itu membakar seluruh aura Tengkorak, dan kini seluruh kumpulan tulang-tulang yang dikeluarkan oleh Kaisar Tengkorak pun terbakar oleh api yang dahsyat dari sang kera. Hal itu membuat Kaisar Tengkorak pun terkejut karena ia tak menyangka jurus terkuatnya dikalahkan begitu saja. Dan kini sang kera pun langsung meluncur seperti selengdor. Dan doa, sang kera pun menyundul dengan keras kepala Tengkorak yang langsung membuat kepala Kaisar Tengkorak pun pecah, guys. Tapi tiba-tiba saja terlihat sosok hitam yang sangat besar yang mendekat kepada sang kera. Oh, benda apa itu? Ucap sang kera. Dan grep, tiba-tiba saja muncul tangan raksasa yang langsung menangkap tubuh sang kera. Dan ternyata itu adalah sang iblis Buddha alis kuning yang telah berubah menjadi wujud raksasa. Dan sambil akan meremas tubuh sang kera, alis kuning pun berkata, monyet sombong, apakah kau menganggap jalur monster ini bukan apa-apa? Aku harus berurusan denganmu secara pribadi. Tapi walaupun sang kera sudah tak bisa bergerak, ia pun masih tampak tetap tersenyum dan berkata, ah, masa sih? Kau hanya seperti bola yang menggelembung dan tidak mengerikan sama sekali. Alis kuning pun langsung berkata, kurang ajar, sebentar lagi kau tak akan bisa tertawa. Ia pun langsung mangap lebar-lebar. Sampaikan salam pada kematianmu, ucapnya. Dan hap, Xiaosu pun sangat terkejut melihat sahabatnya ditelan seperti itu. Alis kuning pun seketika memegangi perutnya sambil berkata, hahaha, kau telah kumakan, monyet. Hal itu membuat Kaisar Tengkorak pun juga terkejut dan menganggap kalau alis kuning sangat licik, karena tiba-tiba saja memakan monster kera dan menyerap kekuatannya. Sedangkan alis kuning pun tampak tersenyum bangga, dan tiba-tiba saja terdengar di dalam perut sang kera pun berkata, halo, apakah ada orang? Di sini sangat gelap. Alis kuning pun masih saja tersenyum dan berkata, hei, diam, menangis saja sana. Sang kera pun menyahut, di sini sangat membosankan. Aku jadi ingin memukulmu. Alis kuning pun dengan percaya diri mengatakan bahwa kulit Budanya tak akan bisa dipukul oleh Wukong, karena sang kera itu akan meleleh dan menjadi makanannya. Sang kera pun lalu berkata, masa sih? Biar aku coba kalau gitu. Dan dawak, seketika sang kera pun langsung memukuli perut alis kuning dari dalam hingga membuat perutnya pun melar. Hal itu membuat alis kuning geram. Ia pun langsung berteriak, monyet sialan, kamu jangan kurang ajar. Akan kuperkuat pencernaanku. Lihat apakah kau bisa bergerak. Tapi sang kera pun terus saja memukuli tubuh alis kuning hingga melar ke sana kemari. Dan perut alis kuning pun tiba-tiba saja membesar karena Wukong terus saja memaksakan keluar. Alis kuning pun lalu menutup mulutnya untuk menahan sang kera, karena tampaknya sang kera akan merangsek keluar dari mulut alis kuning. Dan benar saja, ini terlihat tangan sang kera pun membuka paksa mulut alis kuning dan berkata, hei, sepertinya memang tak ada jalan keluar. Aku hanya bisa keluar dari tempat aku masuk. Dan dawar, sang kera pun keluar dengan merobek tubuh alis kuning menjadi dua. Jelas saja alis kuning pun sangat kaget. Sang kera yang telah berubah menjadi monster raksasa pun berkata, iblis tua, kau makan terlalu kenyang, perutmu jadi pecah kan? Sang kera pun langsung mengangkat tubuh alis kuning yang telah robek. Kau jangan terlalu bodoh, mak wing dawar. Sang kera pun langsung melemparkan tubuh tua yang robek itu. Melihat hal itu, iblis tengkorak pun langsung mendekati dan berkata, alis kuning, sepertinya kau tak bisa menelan monster itu. Alis kuning pun lantas membela diri dengan berkata, aku hanya sedikit ceroboh. Dan kini datanglah monster rubah ekor 9. Ia pun melompat dan dengan sangat percaya diri ia akan menyerang Wukong. Hei monyet, ayo bermain denganku saja. Mainlah dengan seru. Wukong yang baru melihat monster itu lantas berkata, hei, siapa kau? Monster rubah pun lalu berkata, aku adalah rubah ekor 9 yang tak tertandingi. Lihatlah, setiap ekorku dipenuhi oleh monster. Dan kini terlihatlah ekor-ekor rubah itu pun membuka mulutnya. Wukong pun langsung bertanya, hei, untuk apa ekor-ekor yang cantik itu? Dan tiba-tiba saja dari setiap ekor itu keluar petir.
Tembakan iblis, teriak rubah itu. Dan duar, seketika keluarlah tembakan laser dari setiap ekornya yang menembaki Wukong. Tembakan itu sangat brutal dan dahsyat. Wukong pun sekuat tenaga menahan tembakan-tembakan itu dengan tubuhnya. Monster rubah terus saja menembaki Wukong sambil berkata, "Hahaha, menyerahlah, kau takkan bisa menahannya. Mohonlah ampun kepada aku. Jadilah mainanku agar kau kuampuni." Wukong di situ pun berkata, "Jika kau menggunakan tembakan, aku juga bisa." Ia pun langsung menjulurkan kedua tinjunya, dan dari gelang besi di kedua tangannya tiba-tiba saja keluar tembakan dan duar. Seketika kedua tembakan itu pun saling beradu sama lain. Sang rubah pun terlihat masih bisa tersenyum dan memuji kemampuan Wukong. Tapi Wukong pun langsung meningkatkan serangannya. Ia pun berteriak, "Ayo mulai, makblar." Seketika keluar tembakan yang sangat besar dari lengan Wukong. Tembakan Wukong yang besar itu seketika membuat sang rubah pun KO dan mengeluarkan asap. Ia pun tampak syok dan tak menyangka tembakannya ternyata bisa dikalahkan oleh Wukong. Tapi tak berhenti di situ, Wukong pun dengan cepat memegang ekor 9 itu. "Hei, bukannya kau masih ingin bermain? Ayo," ucap Wukong. Seketika Wukong pun langsung memutar-mutar sang rubah itu dengan kencang dan duar. Tanpa ampun Wukong pun melempar rubah itu dengan keras ke tanah. Dan tiba-tiba saja muncullah api yang besar mendekat kepada Wukong. Dan dari balik api itu terlihat seekor banteng dan jelek. Ternyata itu adalah monster kerbau banteng yang menyeruduk dan menusuk Wukong dengan keras. Dan ia lalu langsung melemparkan Wukong. Wukong pun langsung memutar-mutar tubuhnya untuk mendarat ke tanah. Dan seketika ia juga berubah menjadi wujud manusia. Ia pun di situ berkata, "Kau adalah lawanku berikutnya ya. Tapi baumu tampaknya sangat berbeda dari mereka. Tampaknya kau bukan klan di jalur monster ini." Seketika banteng kekar itu pun berubah menjadi wujud manusia dan berteriak, "Hei, aku adalah penguasa gunung api. Sang raja kerbau ada di sini." Dan dengan menatap tajam, ia pun lalu berkata, "Hei Sun Wukong, apa kau punya nyali untuk melawanku?" Dan kini Xiaosu pun langsung keluar dan berkata kepada Wukong, "Hei monyet, kau jangan memaksakan diri. Kau sudah lelah. Ayo kita pergi saja." Tapi Wukong yang sudah semangat bertempurnya sudah sangat tinggi lalu menjawab, "Hei, jangan berisik. Semangatku baru saja muncul. Tidak peduli lawan seperti apa, aku tak akan kalah." Dan duar, tanpa basa-basi Raja Kerbau pun langsung menendang Wukong dengan keras. Dan Wukong pun juga langsung menangkisnya dengan kedua tangannya. Benturan itu sangat dahsyat hingga menghentakkan tanah dengan keras, membuat gelombang ledakan di sekitar tanah itu. "Aku Sun Wukong tak akan kalah dengan Raja Kerbau," ucap Sun Wukong sambil berusaha menahan kaki kekar itu. Dan duar, monster kerbau pun lalu melakukan tendangan lagi dengan kaki satunya. Dan duar, ia pun lanjut mendengkul Wukong dengan sangat keras. Saking kerasnya tendangan itu, Wukong yang mencoba untuk menahannya pun langsung terpental dengan keras. Raja Kerbau pun di situ berkata, "Hei nak, aku mengakui keberanianmu. Bertarung melawan orang yang kuat itu adalah kegembiraan yang tak terbatas." Ia pun lalu memasang kuda-kuda dan meningkatkan kekuatannya. Ia lalu berkata, "Aku akan menikmati kesenangan untuk membunuhmu." Wukong pun kini juga bersiap untuk melayani sang Raja Kerbau. Ia pun di situ juga berkata, "Sangat bagus sekali. Aku paling takut jika menghadapi lawan yang membosankan." Seketika keluarlah api dari lengan Wukong dan ia pun langsung melesat ke arah Raja Kerbau dan berteriak, "Akan kutarik keluar tandukmu sekarang." Raja Kerbau pun menjawab, "Apa kau punya kemampuan untuk ini?" Ia pun juga melompat untuk beradu dengan Wukong. Dan kini terlihatlah Raja Kerbau dengan tendangannya dan Wukong dengan pukulannya akan beradu dan makbar. Benturan mereka pun mengguncang seluruh hutan di jalur monster. Sementara kini Xiaosu pun cemas dengan keadaan Wukong, karena ia merasa kalau lawan Wukong kali ini memang beda dengan lawan-lawan sebelumnya. Dan terlihatlah monster peliharaan alis kuning pun mendekati Xiaosu. Ia pun di situ berteriak, "Aku ingin makan, aku ingin makan." Ia pun lalu mencoba mendobrak rumah Xiaosu. Jelas saja hal itu membuat panik Xiaosu yang ada di dalam. Dan tiba-tiba saja alis kuning pun datang dan berkata, "Hei, jangan seperti itu nak." Dan ternyata kini alis kuning masih bisa bangkit lagi dengan ia menjahit sendiri tubuhnya yang telah robek. Dan sambil lanjut menjahit tubuhnya, di situ ia berkata, "Kau tidak bisa memakan manusia di dalam rumah ini. Anak ini dilindungi dan menurut aturan di jalur monster, kita tidak bisa memakannya. Dan aku melihat bahwa mereka memiliki hubungan yang dekat dengan pelindungnya.
Jika kau menyakitinya dengan gegabah, itu akan menyulitkan kita, mengerti? Alis kuning pun benar-benar memperingatkan peliharaannya agar manusia yang berada di dalam rumah sang kera harus aman. Dan ia lanjut mengatakan, walaupun sang kera pendatang baru itu sangat kuat, tapi ia punya cara untuk menghadapinya. Tiba-tiba saja ia memuntahkan beberapa pil darah roh. Ia pun melemparkan semua pil itu ke tanah dan berkata, tarik semua iblis yang lebih rendah dalam jarak 3 mil. Dan terlihat pil itu menjadi berasap. Dan di sisi lain, pertarungan Wukong melawan banteng pun semakin sengit. Raja Kerbau pun terus saja menekan Wukong dengan tendangan kerasnya, dan ia kagum dengan Wukong yang mampu bertempur sejauh ini dengannya. Tapi tiba-tiba saja Wukong pun mampu memukul selakangan sang Raja Kerbau. Jelas saja hal itu membuat Raja Kerbau sangat terkejut. Dan kini Wukong pun berkata, kau salah paham, aku terlihat tak berdaya. Aku sebenarnya hanya terus menunggu. Sambil menunggu kakimu menjuntai, ambil kesempatan di tengah, dan akan kukalahkan kau dengan satu gerakan. Haha, akan kupukul kau di sini. Aku khawatir kau tak akan bisa mengangkat kakimu lagi. Dan sambil bersiap dengan pukulannya, Wukong pun berteriak, kini giliranku. Tapi tiba-tiba saja Raja Kerbau pun melompat ke atas untuk kabur dan berkata, pergi. Hal itu membuat Wukong kaget, karena dia juga baru saja merasakan kalau ada sesuatu yang muncul dari dalam tanah. Dan ternyata itu adalah gerombolan para monster cacing yang langsung menangkap Wukong. Mereka pun berkata, daging segar, daging segar. Mereka pun sangat bernafsu untuk memakan Wukong. Woi, serangga yang aneh, kau mau makan Wukong? Ucap Wukong di situ. Salah satu monster itu pun melompat untuk menggapai Wukong, dan jerot, dengan cepat Wukong pun memukul monster itu. Hal itu tampaknya membuat para monster cacing pun jadi berpikir 2 kali untuk memakan Wukong. Hei, apa ada yang mau lagi? Ucap Wukong. Xiaoshu yang melihat tubuh siluman cacing yang sangat panjang itu pun jadi ketakutan. Melihat hal itu, Raja Kerbau pun berkata, alis kuning, apa kau yang memanggil para monster rendahan itu untuk memakan Wukong? Kekuatan mereka sangat rendah dan sangat jauh dibandingkan dengan monyet. Apa yang kau lakukan? Alis kuning yang masih menjahit tubuhnya pun berkata, Raja Kerbau, kau jangan hanya melihat permukaannya saja. Alis kuning yang diam-diam mempunyai rencana itu pun berkata, ada banyak cara untuk menyelesaikan masalah, dan kau tidak harus mati. Monyet itu sangatlah kuat. Tentu saja aku sudah tahu. Aku merekrut monster busuk. Aku tahu mereka tak mampu melawannya. Ini adalah untuk mempengaruhinya agar dia bisa menjadi rekanku. Mendengar perkataan itu, iblis tengkorak yang wajahnya sudah hancur itu pun berkata, kau pengkhianat alis kuning. Kau harus memberinya makanan. Bimbing dia. Alis kuning pun di situ sambil meringis berkata, hei, tidak bisakah semua orang keluar? Hei, dia berada di antara terang dan gelap. Sebagai pemimpin tentu saja aku harus memberinya bimbingan yang baik, bukan? Dan terlihat Wukong pun dengan mudahnya mengajar para monster-monster cacing itu. Hei, serangga-serangga ini tak pantas melawanku, ucap Wukong di situ. Dan tiba-tiba saja alis kuning pun mendekat kepada Wukong. Ia di situ lalu berkata, selamat monster kera, kau telah membuktikan kemampuanmu di depan kami. Aku menyetujuimu membangun pijakan di jalur monster ini. Wukong yang mendengarnya pun jadi kesal. Hei, kenapa aku harus butuh persetujuan darimu? Ucap Wukong. Dan alis kuning pun menjawab, aku lihat kamu memiliki semangat juang yang sangat tinggi dan tak mau menyerah. Dengan kekuatanmu sudah saatnya kau melangkah lebih jauh lagi. Kau sebaiknya meninggalkan jalur monster ini, dan biarkan para dewa surga juga takut padamu. Mendengar perkataan itu, Wukong pun berkata, surga? Dan alis kuning pun kini mulai memprovokasi Wukong. Ia pun berkata lagi, benar, kau harus menantang mereka, para dewa yang tinggi di atas yang suka menyuruh para manusia di bawah. Apa kau berani? Oh, sepertinya perkataanku percuma saja. Paling-paling kau tidak berani. Dan monster cacing pun memeluk Wukong dari belakang sambil berkata, apa kau bisa? Dan sambil tersenyum licik, alis kuning pun berkata lagi, ya, aku bisa melihatnya. Kau bahkan tak berani memakan orang. Apalagi menantang dewa. Kau telah menghabiskan waktumu dan membiarkan perutmu merasa kelaparan. Kau telah menahan diri untuk tidak makan karena kau memang tak punya keberanian. Mendengar provokasi itu, Wukong pun dengan tegas langsung berkata kalau ia tidak akan memakan orang walaupun lapar. Alis kuning pun terus saja memprovokasi Wukong dan berkata, jangan menipu diri sendiri. Kau sebenarnya lapar kan? Cara paling cepat bagi kita para monster untuk mendapatkan kekuatan
adalah dengan melahap daging dan darah makhluk hidup. Tidak ada yang lebih cepat dan lebih keren dari ini. Kera, kau harus percaya pada instingmu. Lepaskan belenggu dan makan sebanyak yang kau mau. Ayo, dapatkan lebih banyak kekuatan. Melihat hal itu, Xiaoshu pun segera keluar dari dalam rumah. Ia pun langsung berpesan kepada sang kera, "Hei monyet, jangan dengarkan dia. Kau monster yang baik." Alis kuning pun langsung memprovokasi lagi. "Ini dia yang selalu menahanmu. Kau begitu kuat, tapi mengapa kau mendengarkan dan nurut sama anak manusia?" Hal itu membuat Wukong pun jadi terbawa emosi. Dan sambil memukuli monster cacing, Wukong berkata, "Siapa bilang tidak ada yang bisa mengendalikanku?" Xiaoshu pun berkata lagi, "Monyet, dia ingin membuatmu bingung. Kamu jangan tertipu." Alis kuning pun berkata lagi, "Hei monyet, apakah kau meragukan dirimu sendiri? Kau takut kehilangan sifatmu setelah makan? Hahaha, hanya orang lemah yang seperti itu. Kau lapar, kau sangat lapar. Makanlah sesuap saja untuk mengisi perutmu. Cobalah, mana bisa hal seperti itu saja bisa membuatmu rusak." Melihat alis kuning yang terus saja memprovokasi Wukong, Xiaoshu pun segera mengajak Wukong untuk pergi saja. Dan tiba-tiba saja Wukong yang sudah terbawa emosi pun kini berkata, "Cukup, aku punya ide. Aku tidak akan mendengarmu menggigit lagi. Aku sangat lapar." Dan alis kuning pun berkata lagi, "Lakukanlah apapun yang ingin kau lakukan. Jalur monster ini terlahir memang seperti ini." Dan tiba-tiba saja Wukong pun mulai berubah menjadi monster kera besar. "Tidak!" teriak Xiaoshu di situ. Dan kini Wukong pun langsung mangap lebar-lebar dan dawar. Scene kemudian beralih kepada monster kelabang yang kini akhirnya dia sudah pulih dan bangkit. Dan setelah ia mencabut sungut yang tertancap di matanya, ia berkata, "Hah, aku hidup kembali." Ia pun lalu mulai berjalan dan berkata kalau ia sangat senang dengan kekuatan Wukong yang sangat kuat itu. Dan tiba-tiba saja dia pun kini melihat semua monster cacing yang telah mati di depannya. Ia pun jadi terkejut dan berkata, "Apa aku telah melewatkan sesuatu?" Ia pun langsung mengendus para mayat-mayat cacing di situ. "Ini masih sangat segar. Apa yang terjadi?" tanya monster kelabang. Alis kuning pun di situ lalu berkata, "Bayimu Yaoji, kamu sangat pandai berpura-pura mati ya. Apa kau ingin mempertahankan kekuatanmu dan ambil lotre? Sayangnya ini tidak seperti yang kamu harapkan, karena kerusuhan ini sudah berakhir." Monster kelabang yang bernama bayimu pun berkata, "Bagaimana dengan monyet itu? Apakah dia yang melakukan semua ini?" Alis kuning pun langsung meringis dan berkata, "Hehehehe, benar sekali. Aku memberinya makanan yang sangat banyak, dan dia sama sekali tidak mengucapkan terima kasih kepadaku." Scene flashback kembali ketika saat itu akhirnya Wukong melahap monster cacing. Dengan brutalnya, Wukong memakan dan menghisap darah semua monster cacing. Tapi hal itu tak membuat Wukong merasa puas. Ia pun berkata, "Kenapa aku masih lapar walaupun aku sudah banyak makan? Aku tak bisa berhenti." Wukong pun lalu menangkap monster kelelawar yang terbang di atasnya dan langsung memakannya seperti orang yang kesetanan. Setelah kerakusannya, dia pergi dengan manusia yang berada di dalam rumahnya. Dan dia baru saja masuk ke jalan jiwa gelap. Dan dia lapar. Dia ingin pergi ke dunia manusia untuk membunuh dan mencari lebih banyak daging serta darah. Mendengar cerita dari alis kuning, bayimu lalu berkata, "Memancingnya untuk masuk ke dunia manusia dengan sombong. Kau benar-benar buruk. Hei, dia sudah menjadi masalah orang lain sekarang." Lalu alis kuning pun mengatakan kalau urutan di jalur iblis masih bisa dipertahankan. Bayimu pun lalu berkata lagi kalau orang-orang di surga pasti tidak akan hanya duduk dan menonton saja. Sementara para monster kelelawar pun terlihat sangat senang dan lega dengan kepergian Wukong. Mereka pun berteriak, kabar baik, iblis besar itu hilang, dia sudah pergi. Kita masih bisa hidup lagi di sini." Dan kini terlihatlah iblis tengkorak pun mulai mendekat. Ia pun berkata kepada alis kuning kalau masalah belum sepenuhnya terselesaikan, karena menurutnya Wukong akan kembali setelah melewati rasa lapar itu. Alis kuning pun berkata, "Hehehe, itu tergantung kepada keberuntungannya. Langit terkadang sangat ketat dengan iblis yang sendirian." Iblis tengkorak pun lalu berkata, "Jangan remehkan kera. Dia akan selalu menyusahkanmu dengan cara yang tidak dapat kau pikirkan." Seketika ia pun memacu keretanya lagi dan masuk ke lorong hutan bawah tanah lagi. Sementara siluman kerbau pun kini bertanya tentang kondisi monster rubah ekor 9. Apakah ia masih hidup?
Ia pun lalu mengangkat rubah ekor 9. Tapi tubuh monster itu pun sekarang berubah menjadi boneka. Sehingga hal itu membuat Raja Kerbau pun terkejut dan berkata, "Hei, apakah kamu diam-diam telah melarikan diri ya? Kau bercanda." Ia pun lalu membuang boneka itu. Dan Raja Kerbau pun berkata lagi, "Monster kera itu adalah lawan yang sangat kuat. Aku merasa bahagia bertarung dengannya. Tapi sayangnya, hari ini kita benar-benar terpisah dan belum ada yang menang dan yang kalah." Seketika terdengarlah suara yang menyahut, "Tenang saja, masa depan masih ada kesempatan." Dan ternyata itu adalah alis kuning bersama dengan Nyi Blorong. Ia lalu bertanya, "Saudaraku Raja Iblis Banteng, ada apa? Apakah kau merasa belum puas?" Raja Kerbau pun lalu berkata, "Alis kuning, sekarang hanya ada aku dan kamu yang tersisa. Apakah kau mau bertarung denganku dan menyelesaikan dendam kita?" Alis kuning pun disitu lalu berkata, "Hei, jangan terburu-buru." Ketika melihat pertarungan Raja Iblis Banteng dengan monster kera itu, lelaki tua ini juga sudah merasakan panik. Yang terbaik saat ini adalah menjaga situasi agar selalu stabil. Yang dicari aliansi gelap saat ini hanyalah hidup damai yang aman-aman saja bersamamu Iblis Cahaya. Di tanah ini bersama-sama hidup berdampingan demi kemakmuran bersama. Bukankah idealnya seperti ini? Mendengar perkataan dari alis kuning tua yang hanya mau cari aman saja, Raja Kerbau pun tampak kesal. Ucapnya. Scene kemudian beralih para penduduk desa yang sangat ketakutan. Mereka pun berteriak-teriak minta tolong karena mereka telah diserang oleh monster pembunuh. Dan ternyata itu adalah sang monster keras Sun Wukong yang ngamuk menghancurkan seluruh desa. Hal itu membuat orang-orang pun berlarian untuk menyelamatkan diri. Dan Wukong pun kini menangkap orang yang ditemuinya dan langsung ia makan. Dan terlihat kini dua orang pemuda laki-laki dan perempuan yang bersembunyi agar tidak dimakan Wukong. Cewek di situ sangat ketakutan dan berkata, "Kakak Xioma, apakah kita akan dimakan?" Dan kakak laki-lakinya pun mencoba meyakinkan adiknya kalau ia tak akan membiarkan monster kera menyakitinya. Tapi tiba-tiba saja monster kera sudah berada di hadapan mereka. Ia di situ berkata, "Tidak ada gunanya bersembunyi, kena kau." Xioma pun langsung mendorong adiknya. Dan kini ia pun sudah berada di dalam genggaman Wukong. Wukong pun dengan senang berkata, "Hehe, manusia memang penuh dengan kehidupan Ki yang berbeda dari yang lain." Xioma pun langsung berteriak kepada adiknya dan yang lain, "Cepat lari, tinggalkan aku. Sampai jumpa di kehidupan selanjutnya." Dan adiknya pun kini hanya bisa berlari dengan masih memandangi kakaknya yang akan dimakan monster kera itu. Dan seketika monster kera itu pun sudah mangap dan akan menerkam Xioma. Dan di saat Wukong masih sibuk memakan mangsanya, Xiaosu pun akhirnya berhasil mendobrak pintu dan bisa keluar dari rumahnya. Ia pun segera melompat ke bawah. Wukong pun terus saja mengejar para penduduk desa untuk dilahapnya. Dan terlihat seorang bocil pun jatuh. Dan kini Wukong pun sudah berada di hadapannya. Tapi tiba-tiba saja Xiaosu pun sudah berdiri menghalangi Wukong. Dan ia pun berteriak, "Berhenti, berhenti makan orang. Kau tidak seperti ini. Hei monyet, kau melindungiku dari iblis kanibal. Kamu masih ingat kan?" Dan Wukong pun menjawab, "Itu sudah lama. Anak kecil, tolong tinggalkan aku." Dan Xiaosu pun berkata lagi kalau ia tidak akan meninggalkan Wukong. Terlihat Wukong pun meringis dengan dipenuhi oleh air liur dan berkata, "Aku sangat lapar. Kau tidak tahu bagaimana rasanya." Xiaosu pun dengan cepat mengambil pisang di ranjang yang dibawanya. Ia pun dengan cepat langsung mengulurkan pisang itu kepada Wukong. Xiaosu pun menangis dan berteriak kepada Wukong, "Ayo makan pisang. Ini adalah tongkat kuning yang kau suka. Ini enak." Wukong pun lalu mengambil pisang itu. Dan ia juga segera berubah wujud menjadi manusia lagi. Ia pun segera memakan pisang itu dengan lahapnya sambil menahan nafsu membunuhnya. Wukong pun berkata, Tidak bisa dilakukan. Hei, aku tidak bisa merasakan buah tongkat kuning ini yang dulu sangat enak. Aku sudah berubah. Aku sangat sulit untuk makan. Selain darah dan daging, semuanya tidak ada yang bisa memuaskanku lagi." Dan kini terlihat Xiaosu pun memandang Wukong dengan sangat sedih. Sambil mengalirkan air mata, ia pun berkata, Aku sudah tidak tahan melihatmu melakukan hal-hal yang kejam. Hei monyet, makanlah aku saja. Jika kau harus memakan orang, makanlah aku, jangan makan orang lain." Mendengar perkataan itu,
Wukong pun merasa sangat sedih. Sekaligus ia juga tak kuat menahan nafsunya. Xiaosu, jangan paksa aku. Seketika Wukong pun mangap dan akan memakan Xiaosu dan grep. Tak disangka guys, Wukong pun memeluk tubuh Xiaosu dengan erat. Ia pun menangis terseduh-seduh. Dan di situ Wukong pun berkata, Xiaosu, maafkan aku. Aku sangat menyesal tidak mendengarkanmu. Aku pikir makan sedikit tidak apa-apa, tapi setelah makan aku ingin makan lagi. Semakin banyak aku makan, aku semakin lapar. Aku hampir ingin memakanmu. Bahkan kewarasanku hampir saja menghilang. Aku harus mati, harus mati. Tapi siapa? Siapa yang akan membunuhku? Aku sudah tidak ingin hidup lagi. Xiaosu pun langsung berteriak histeris. Jangan mati monyet. Kau hanya perlu kembali saja ke dirimu yang asli. Dan tiba-tiba saja, kini terlihat di atas langit muncul segel Buddha yang sangat besar menerangi langit mendung yang sangat petang. Segel Buddha itu bercahaya sangat terang. Muncullah cahaya-cahaya yang sangat terang yang memancar ke bumi. Xiaosu pun sangat kagum dengan fenomena itu dan dia pun berkata, wow, ini adalah dewa legendaris. Monyet, para dewa akan turun ke bumi. Ayo kita pergi saja. Melihat hal itu, Wukong pun langsung berkata, kau saja yang pergi Xiaosu. Ia pun seketika melempar Xiaosu dan berkata lagi, awas, kau jangan dekati aku. Ia pun lalu bersiap untuk menantang para dewa. Dan dari atas langit ternyata muncul Buddha raksasa dan bercahaya emas sangat terang. Di situ ia berkata, bencana besar telah datang ke bumi. Ribuan makhluk meratap kesakitan, bergema sampai langit dan mencapai surga. Buddha pun lalu menatap Wukong dan berkata, aku dengar kau adalah iblis yang menyebabkan bencana. Dan tanpa rasa takut sedikit pun Wukong pun berkata, hei, siapa kau? Lalu sang Buddha pun menjawab kalau ia adalah Tathagata, sang penjaga surgawi. Dan ia tak pernah berurusan dengan iblis fana langsung seperti ini. Dan ia lanjut berkata, tapi melihat hal semacam ini membuatku marah. Kau terlalu sombong, hei monyet. Berapa banyak makhluk yang kau hancurkan, dan berapa banyak orang yang kau makan. Dan dengan entengnya Wukong pun menjawab, hei, itu tak terhitung jumlahnya. Ada ribuan. Aku tak bisa menyebutkan satu persatu. Semakin banyak aku makan, semakin aku merasa lapar. Sungguh ini sangat sulit. Dan sang Buddha pun berkata lagi, apa kau menyesal? Wukong pun di situ hanya meringis dan berkata, tidak. Lalu? Dan Buddha pun lalu berkata, jika demikian, surga telah menetapkan prosedur untuk menghadapimu. Kau harus menerima hukuman dan itu akan memakan waktu setidaknya ratusan tahun sebagai harga untuk menghapus dosa-dosamu. Oh ya, ucap Wukong enteng. Dan Buddha pun berkata lagi, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Jalankan prosedur surga. Dan tanpa basa-basi, Wukong pun langsung melompat dan ia sekarang sudah berada tepat di wajah Buddha besar itu sambil berteriak, kau mau bunuh aku? Apa kau memiliki kemampuan penjaga surgawi yang luar biasa? Aku tidak pernah takut. Lihatlah, aku bahkan bisa memakanmu. Dan dawar. Seketika Wukong pun langsung memukul wajah Buddha besar itu dengan sangat keras, membuat Buddha besar itu pun hancur. Tapi tiba-tiba saja dari dalam patung Buddha emas itu muncullah seseorang dan berkata, hei iblis, tahukah kamu? Aku bertanya hanya basa-basi. Dan itu adalah sang Tathagata yang sudah berubah menjadi wujud manusia. Dan sambil melemaskan tangannya ia berkata lagi, jika kau menjawab tidak, maka aku jadi lega. Dan jelep, doak. Dengan cepat Tathagata langsung memukuli Wukong. Ia pun lalu bersiap untuk serangan berikutnya dan lanjut berkata, melawan iblis kejam sepertimu, kau pantas ku beri. Dan tendangan super dawar. Seketika Tathagata tanpa ampun menendang Wukong dengan kedua kakinya dengan sangat keras hingga Wukong terlempar sangat keras di daratan. Terlihat Xiaosu yang melihatnya pun sangat cemas. Wukong pun di situ berusaha untuk bangun lagi. Tathagata pun di situ menatap ke arah Wukong dan bersiap untuk meluncur sambil berkata, binatang iblis, izinkan aku memberitahumu. Tidak peduli seberapa kuat dirimu, kau tidak boleh melakukan sesuatu seenakmu sendiri. Ada hukum dan aturan di alam dunia ini. Aku terlahir sebagai dewa dan aku memperjuangkan nilai-nilai ini. Wukong pun di bawah lalu menjawab, oh dewa, apakah itu luar biasa? Mengapa kau mengajariku? Dan Wukong pun kini bangkit dan telah berdiri. Dan ia berkata lagi, orang yang paling menyebalkan mengajariku. Hei, akan kubunuh kau.
Tapi tiba-tiba saja Wukong pun dikejutkan sesuatu. Seketika muncullah tali emas yang melesat ke arah Wukong dan grep. Dan ternyata itu adalah jinggang dari surga yang langsung menjerat Wukong hingga terjatuh. "Hei, iblis seperti ini benar-benar langka," ucapnya. Wukong yang sudah jatuh tersungkur itu pun berkata, "Hei, kalian memanggil banyak dewa ya?" Dan kini terlihatlah di situ ada jinggang gundul bernama Cao Luhan. Dan muncul lagi tali yang langsung mengikat tangan dan kaki Wukong. Dan itu adalah beberapa jinggang yang muncul lagi. Ketiga jinggang itu langsung menarik tali yang menjerat Wukong. Dan kini terlihatlah Wukong tak bisa bergerak, terjerat oleh tali emas surga yang ditarik oleh 4 jinggang di semua sisi. "Dia harus dihabisi di tempat," ucap mereka kepada Wukong. Wukong pun berteriak kesakitan karena ia ditarik dengan sangat kencang. Lalu muncullah lagi seorang dewa dengan kendi di pundaknya dengan menaiki cakram api. Ia di situ berkata, "Dewa Tathagata, mengapa yang mulia repot-repot ikut bergerak untuk melawan iblis seperti ini? Tolong serahkan saja pada biksu surgawi kita yang sedang bertugas. Bagaimanapun itu adalah tugas kami." Tathagata pun lalu menjawab, "Kau sangat terlambat. Lihat berapa banyak kerusakan yang dia timbulkan." Dan dewa kendi itu pun berkata lagi, "Oh, yang mulia juga tahu bahwa ketika kita melakukan perjalanan ke dunia fana, kita harus melalui banyak departemen untuk meminjam senjata ajaib dari surga. Dan prosedurnya sangat rumit. Sekarang sudah aman. Jangan khawatir Dewa Tathagata, kami akan segera menanganinya." Dewa kendi itu pun lalu melemparkan kendinya ke atas. "Senjata ajaib," ucapnya. Seketika kendi itu berubah menjadi robot dengan kendi yang sangat besar dan kuat. Dan kini dewa itu pun akan segera membunuh Wukong dengan serangan yang mematikan. Dan tiba-tiba saja Xiaosu pun berdiri di hadapan Wukong. Ia pun mengangkat tangannya dan berteriak, "Tidak, jangan sakiti Wukong." Hal itu membuat Tathagata pun keheranan. Dan Xiaosu pun berkata lagi, "Dia sudah menyadari kesalahannya. Tolong jangan bunuh dia." Dewa kendi pun di situ juga terkejut dan berkata, "Hei, manusia ini membela binatang iblis." Keempat jinggang pun juga sangat keheranan dengan Xiaosu yang seperti itu. "Ini sangat aneh. Apakah mungkin mereka terlibat? Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa?" ucap mereka. Wukong di situ pun kemudian berkata, "Xiaosu, pergi." Tathagata pun seketika berteriak untuk menunda serangan. Tapi dewa kendi itu pun berkata, "Maaf yang mulia, tembakan kekuatan penuh ini harus segera ditembakkan." Dan doar. Seketika tembakan itu dengan keras menembak ke Xiaosu dan Wukong. Dan para jinggang pun juga dengan cepat menghindar dari situ. Sedangkan Tathagata pun di situ hanya terdiam saja, tak bisa berkata-kata. Dewa kendi pun lalu berkata, "Semoga orang yang mati ini segera bahagia." Tapi tiba-tiba saja dari reruntuhan muncullah sebuah tangan yang kekar. Dan ternyata Wukong pun masih bisa bangkit dengan berlumuran darah. Wukong pun di situ langsung memanggil Xiaosu. Ia pun sangat khawatir dengan keadaan Xiaosu, apakah ia masih hidup. Hingga akhirnya ia pun melihat tangan Xiaosu yang nyampir tak berdaya. Wukong yang melihat hal itu jelas ia sangat terpukul. Ia pun berkata di dalam hati, "Dewa, apakah kalian benar-benar membunuhnya? Dia tidak pernah melakukan hal buruk. Apakah ini yang disebut jalan surga? Mengapa kalian harus membunuhnya? Kalian harus berurusan denganku. Kalian!" Wukong pun di situ sangat geram. Tapi tiba-tiba dari atas Wukong terlihat seseorang dengan tongkatnya dan berteriak, "Hei monster!" Dan jelek, "Mati kau!" Terlihat dewa kendi itu pun dengan sangat bernafsu menusuk Wukong dengan senjata emasnya. Hal itu membuat Wukong pun terbakar. Dewa kendi di situ sambil mengusap keningnya ia berkata, "Kau memiliki vitalitas yang sangat kuat. Kau masih bisa bernafas. Untungnya aku memiliki mata yang tajam." Sang Buddha Tathagata pun di situ lalu berkata, "Muluhan, mengapa kau tidak mengambil kembali labu itu? Gadis itu tak perlu jadi korban." Dewa kendi pun menjawab, "Maaf dewa, tadi itu baru saja ditembakkan. Jadi aku tak bisa menunggu lebih lama lagi. Ini layak diterima iblis dan membayar nyawa manusia." Mendengar alasan itu pun Tathagata tampak agak kesal dan berkata, "Dia tidak berpikir begitu. Jangan membuat keputusan tanpa izin." Dewa kendi pun lalu menjawab lagi, "Apakah yang mulia berpikir aku telah melakukan kesalahan?" Dan para jinggang pun di situ juga langsung membela ketuanya. Mereka beralasan kalau memang dewa kendi melakukan itu dalam kondisi terpaksa. Mereka berlima pun kini dengan kompak meminta maaf kepada Tathagata. Mereka pun berkata, "Kami berjalan menuju langit, menaklukkan iblis dan tidak memiliki niat lain. Jika dewa menganggap ada kesalahan, kami akan menanggung kesalahan bersama."
Melihat para jinggang itu minta maaf dengan bersungguh-sungguh, ia pun berkata, "Sudahlah, kau hanya melakukan pekerjaanmu dengan sepenuh hati." Tathagata pun lanjut berkata, "Aku hanya ingin mengenal iblis ini. Sayangnya tidak ada kesempatan." Dewa Kendi pun menjawab kalau Wukong itu hanyalah iblis yang kehilangan akal sehatnya. Ia pun berkata lagi, "Baru-baru ini banyak monster yang telah masuk ke aliansi gelap. Ya, mereka tidak bisa menahan keinginannya dan akhirnya jatuh dalam jalan yang gelap." Mendengar penjelasan itu, ekspresi Tathagata pun menjadi sangat serius dan berkata, "Aku tidak ingin mengalami tragedi seperti itu lagi. Apakah solusi 10.000 kesengsaraan yang legendaris benar-benar patut untuk dicoba?" Dewa Kendi pun lalu berkata, "Perhatian, Yang Mulia Tathagata. Monster kera dunia fana cukup langka di antara para dewa. Bahkan jika ada lebih banyak iblis yang sombong, kami akan melakukan yang terbaik untuk melenyapkan mereka. Anda tidak perlu terlalu khawatir." Mendengar hal itu, Tathagata pun langsung mengucapkan terima kasih. Dewa Kendi pun langsung berkata kepada para jinggang, "Saudara, kalian dapat kembali ke surga. Manfaat dari pelatihan ini tidak buruk, cukup bagi kita untuk meningkatkan level." Dan tiba-tiba saja terlihat Wukong pun sudah bangkit dan berdiri tepat di samping Dewa Kendi. Terlihat wajah Wukong pun sangat marah dan menyeramkan. Ia berkata, "Kalian tidak bisa pergi." Hal itu membuat semuanya sangat kaget, karena jiwa iblis Wukong pun saat ini bangkit dan menggelora karena kemarahannya. Seketika Wukong pun langsung berubah menjadi monster dan serak, serak. Wukong pun tanpa ampun menebas semua kelima dewa yang melukai Xiaosu. Jelas saja Tathagata pun sangat terkejut di situ. Dan kini Wukong yang sangat marah pun menatap kepada kelima dewa itu dan langsung mengarahkan kedua tangannya, tembakan kekuatan super, dan blar. Seketika tubuh Wukong yang sudah tanpa kaki itu menembak para dewa hingga hancur. Tathagata pun di situ langsung terpental dan kaget. "Apa? Kekuatannya meningkat dengan kebencian di hatinya," ucap Tathagata. "Apakah itu karena kematian gadis manusia itu? Ini adalah kekuatan iblis luar biasa yang sesungguhnya. Hal ini tidak mudah untuk ditangani." Wukong pun langsung mengambil tubuh Dewa Kendi. Jelas saja dewa tua itu sangat ketakutan dan berkata, Tunggu, jangan bunuh aku. Aku telah bekerja sangat keras untuk mencapai posisiku saat ini. Aku belum menikmatinya. Aku tidak ingin mati." Dan seketika tanpa basa-basi, Wukong pun langsung memakan dewa itu. Terlihat Wukong pun sangat kejam dan kesetanan. Ia pun lalu berteriak dengan keras, "Semua dewa akan aku makan. Tidak akan ada yang tersisa." Scene beralih di istana surga. Di situ terlihat lonceng surga pun berbunyi. Terlihat salah seorang biksu melapor kepada seseorang. Alarm bahwa iblis besar akan datang telah berbunyi. Dan orang yang di depan pun berkata, "Terus bagaimana dengan para biksu yang bertugas?" Lalu biksu itu pun berkata lagi, kalau 5 biksu yang bertugas dibunuh saat akan menaklukkan iblis itu. Jiwanya telah melayang ke aula kehidupan abadi. Dan terlihat para jinggang yang duduk di situ sangat kaget dan tak menyangka ternyata iblis besar itu sangat kuat. Dan hal itu pasti akan menyebabkan malapetaka di dunia fana. Dan kini orang tua yang duduk di depan pun mulai berkata, "Aku menunggu pelaksana jalan surga dan tentu saja aku tidak bisa mengabaikannya." Dan ternyata itu adalah sang jenderal timur surga. Ia pun berkata lagi, "Tentara surga sedang siaga dan siap untuk berangkat dengan 3 dewa jenderal. Kalian berhati-hatilah. Ya, bagaimana dengan monster besar saat ini? Dengan siapa saat ini dia berperang? Ya, iblis besar sedang diserang dewa yang hebat dan terkendali. Jadi tidak menyebabkan lebih banyak malapetaka di dunia fana. Dia hanya sendiri. Siapakah itu?" Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.